Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu wa nusallim ala rasulillahi karim ba'd. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu, kembali lagi Allah senantiasa memberi kita kesempatan untuk datang ke majelis ilmu, untuk sama-sama berbenah diri, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Allah masih menganugerahkan kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa, kesehatan, umur, kesempatan Allah berikan kepada kita hadirin sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena beliau kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Allah, kita bisa menjadi umat-umat termulia. Teman-teman sekalian, kesempatan ini kita akan menceritakan satu kisah tentang seorang pemuda yang menjadi suami bidadari surga. Masya Allah. Bidadari surga ini hadirin sekalian luar biasa. Dikumpulkan seluruh wanita tercantik di muka bumi ini, itu hanya 1% saja kecantikannya bidadari surga hadirin sekalian. Subhanallah. Sampai suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam ketika masuk ke dalam surga, dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang. Lalu seketika malaikat Jibril alaihissalam ini menunduk hadirin sekalian bersujud. Karena mengira cahaya ini adalah Rabb-Nya. Karena mengira cahaya ini adalah Allah. Lalu bidadari ini berkata, berdirilah Jibril. Kenapa kau bersujud kepadaku? Aku bukanlah Rabb-Mu. Aku adalah bidadari yang Allah siapkan untuk orang-orang soleh yang akan menempati surga. Subhanallah. Bidadari surga. Teman-teman hijrah sekalian, jadi ada kisah seorang pemuda ini yang hidup di zaman sahabat radhiyallahu an. Sahabat Rasulullah bernama Abi Qudamah. Abi Qudamah ini seorang yang sering berdakwah dan sering berdakwah. Di mana dia ketemu orang dia berdakwah lagi, di mana ketemu orang dia siap. Pokoknya dia orang yang siap untuk berperang di jalan Allah. Suatu ketika dia pulang berdakwah, dia pulang ke rumahnya. Lalu malamnya ada seorang wanita yang datang ke rumahnya, hadirin sekalian. Ada seorang wanita yang datang ke rumahnya. Wanita itu mengetuk-ketuk pintunya. Lalu Abi Qudamah ini berkata, siapa di luar? Lalu terdengar suara perempuan, hadirin sekalian. Terdengar suara perempuan, dia berkata, Abi Qudamah, aku datang kemari ingin memberikan sesuatu. Tolong buka pintunya. Jadi Abi Qudamah membukakan pintunya lalu berbicara dengan perempuan ini. Yang sekalian dia memakai cadar, mukanya tertutup. Tapi dari matanya, Abi Qudamah ini tahu kalau ini perempuan yang cantik. Lalu dia berkata, ada keperluan apa Anda kemari? Lalu si perempuan ini berkata, aku ingin menyerahkan sesuatu yang berharga dalam diriku untuk kau bawa berperang besok di jalan Allah. Setidaknya kalaupun aku perempuan tidak bisa ikut berperang, ada bagian dari diriku yang bisa kau bawa untuk ikut berperang di jalan Allah. Lalu perempuan ini bercerita, aku adalah seorang janda. Suamiku meninggal di medan perang, berjihad di jalan Allah. Suamiku juga ikut berperang tapi dia syahid dan sekarang saya seorang janda. Saya datang kemari Abi Qudamah ingin memberikan sesuatu yang berharga dalam diri saya, yaitu rambut saya. Kebetulan perempuan ini berambut panjang. Jadi rambutnya dia sudah gunting teman-teman sekalian. Rambutnya dia gunting untuk dijadikan tali pengangkang kuda hadirin sekalian. Dia berikan rambutnya ini yang bagus, yang panjang lebat ini, dia berikan kepada Abi Qudamah. Dia berkata, Abi Qudamah tolong jadikan rambut saya ini sebagai pengangkang kudamu. Berperang di jalan Allah. Setidaknya dia bisa ikut, rambut saya bisa ikut berperang di jalan Allah. Lalu Abi Qudamah menerima rambut wanita ini dan berkata, baiklah akan kujadikan rambutmu ini pengorbananmu di jalan Allah akan kujadikan ini sebagai pengangkang kudaku untuk berperang besok. Karena kebetulan besok kaum muslimin akan berperang melawan orang-orang kafir hadirin sekalian.
Lalu perempuan ini berkata lagi, Abi Qudamah, besok akan ada anakku, anak lelakiku datang kepadamu. Tolong ajak dia berperang juga, seperti ayahnya. Aku ingin dia juga berperang, dia juga membela agama Allah, berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah, sama seperti almarhum ayahnya yang telah syahid. Lalu Abi Qudamah berkata, baiklah, besok aku akan mengajak anakmu untuk ikut berperang. Lalu perempuan ini pulang. Keesokan harinya teman-teman sekalian, ketika para kaum muslimin ini sudah bersiap berangkat ke medan perang, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berteriak dari belakang, memanggil Abi Qudamah, Abi Qudamah, Abi Qudamah. Lalu Abi Qudamah melihat pemuda ini tampan, masih muda ya, masih sangat muda, mungkin usianya masih belasan pada waktu itu. Abi Qudamah berkata, siapa kamu? Lalu pemuda ini berkata, aku adalah putra dari ibu yang semalam mendatangimu, yang memberikan rambutnya untuk jadikan pengangkang kudamu. Aku ingin ikut berperang. Aku ingin berperang berjihad di jalan Allah sama seperti almarhum ayahku. Tapi teman-teman sekalian, Abi Qudamah melihat anak ini masih sangat muda, belum punya pengalaman sama sekali untuk berperang, belum punya pengalaman untuk perang. Lalu Abi Qudamah berkata, kau ini belum punya pengalaman. Saya pikir anaknya ibu yang ibu ceritakan semalam itu sudah pemuda. Tapi ternyata kau ini masih remaja. Tapi anak ini bersikeras, aku tetap ingin ikut Abi Qudamah. Aku tetap ingin ikut berperang. Setelah dia terus membujuk Abi Qudamah, lalu Abi Qudamah berkata, baiklah, kau ikut perang tapi kau ada di bagian belakang sekali, paling belakang. Karena Abi Qudamah berpikir anak ini tidak punya pengalaman berperang, teman-teman sekalian. Jadi Abi Qudamah bilang, kau ada di barisan paling belakang. Anak ini mengiyakan, iya. Lalu ikutlah anak ini berperang. Berangkatlah kaum muslimin berperang. Lalu saat peperangan ini dimulai teman-teman sekalian, perhatian Abi Qudamah ini hanya kepada pemuda ini. Dia khawatir sama pemuda ini karena pemuda ini masih sangat muda, belum punya pengalaman perang. Sehingga perhatian Abi Qudamah ini selalu melihat saja ke anak ini. Anak ini di mana? Tiba-tiba ketika perang berlangsung, Abi Qudamah melihat anak ini tidak ada lagi di belakang, hadirin sekalian. Tidak ada di bagian belakang. Ternyata pemuda ini ada di barisan paling depan, teman-teman sekalian. Masya Allah. Barisan paling depan. Perang berlangsung, Abi Qudamah datang mendekati pemuda ini lalu berkata, kenapa kau di depan? Ke belakang sekarang. Kenapa kau di depan? Apa kata pemuda ini teman-teman sekalian? Wahai Abi Qudamah, kenapa kau menyuruhku ke belakang? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kau berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, jangan pernah mundur dari musuhmu. Hadapi mereka. Lalu kenapa kau menyuruh aku ke belakang? Mendengar kata-kata pemuda ini, Abi Qudamah tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman sekalian. Perang berlangsung, akhirnya selesai perang itu pada hari itu selesai. Lalu Abi Qudamah berkumpul dengan para kaum muslimin di perkemahannya. Abi Qudamah mencari pemuda ini teman-teman sekalian. Memang perhatian Abi Qudamah hanya kepada pemuda ini. Dicari di beberapa tenda, dicari akhirnya ada. Ketemu anak ini belum mati ternyata. Anak ini sedang mempersiapkan api unggun untuk teman-teman. Abi Qudamah berkata, wahai pemuda, kau ini belum punya pengalaman. Tolong besok kalau peperangan dimulai lagi, kau jangan paling depan, di belakang saja. Kembali lagi anak ini mengiyakan, iya saya akan di belakang katanya. Kemudian besok perang berlangsung lagi teman-teman sekalian. Besoknya perang berlangsung lagi. Kembali lagi Abi Qudamah mengintai anak ini di mana? Ternyata tidak ada lagi dia di belakang, subhanallah. Dengan keberaniannya dia ada lagi di paling depan teman-teman sekalian. Paling depan lagi dia berperang. Kembali lagi Abi Qudamah berkata, kenapa di depan? Dengan jawaban yang sama, ini berkata, seperti jawabannya kemarin. Allah perintahkan kita untuk tidak mundur dari orang-orang kafir Quraisy. Berperang, jangan mundur. Tapi kenapa kau menyuruh saya mundur, Abi Qudamah? Abi Qudamah tidak bisa menjawab apa-apa teman-teman sekalian. Berperang lagi. Ketika selesai berperang, teman-teman kaum muslimin berkembali kepada kemah-kemah mereka. Lalu Abi Qudamah kembali mencari pemuda ini teman-teman sekalian, mencari pemuda ini lagi. Dicari tenda-tenda, ternyata pemuda ini sedang tidur di salah satu tenda. Abi Qudamah melihat anak ini tidur, tapi tersenyum. Tidur tapi tersenyum, senyumnya lebar sekali, senyum bahagia sekali, tapi tertidur. Abi Qudamah tidak enak membangunkannya, tidak berani membangunkannya. Tapi penasaran juga dia. Kenapa anak ini tersenyum, tersenyumnya lebar sekali, tersenyum bahagia sekali. Terpancar sekali kebahagiaan dari muka anak ini.
Lalu Abi Qudamah membangunkannya. Bangun, bangun pemuda. Pemuda ini bangun lalu berkata, kenapa kau bangunkan saya, Abi Qudamah? Abi Qudamah bilang, tadi saya lihat kau tertidur tapi tersenyum lebar. Apa yang terjadi anak muda? Pemuda ini berkata, kau sedang menggangguku bermimpi indah. Tadi saya sedang bermimpi di dalam surga bersama bidadari surga. Saya sudah ingin berhubungan suami istri dengan bidadari surga itu. Lalu kau membangunkanku. Tapi bidadari ini berkata, besok kita akan menikah. Besok kita akan menikah. Jadi tidak jadi saya malam itu. Gagal ya, subhanallah. Dibangunkan sama Abi Qudamah, gagal dia malam pertama. Lalu perempuan dikatakan, belum saatnya sekarang, besok kita ketemu. Keesokan harinya teman-teman sekalian, kembali lagi mulai peperangan, perang lagi. Ini perang yang lebih dahsyat lagi. Dan pada hari ini hari terakhir perang, dan alhamdulillah peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kita berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Lalu Abi Qudamah mencari pemuda ini. Dicari tidak ketemu. Ternyata pemuda ini teman-teman sekalian sudah sakaratul maut. Lalu Abi Qudamah menidurkan kepala pemuda ini di pahanya. Lalu dengan bangga pemuda ini berkata, wahai Abi Qudamah, apa kau masih ingat mimpiku yang semalam? Semalam aku berkata aku bertemu bidadari surga, dan bidadari itu berkata padaku, besok kita akan ketemu. Tahukah kau Abi Qudamah, sekarang bidadari itu ada di hadapanku. Masya Allah. Bidadari itu ada di hadapannya, di sakaratul mautnya. Allah memperlihatkan bidadari itu tepat di hadapan pemuda ini. Abi Qudamah hanya bisa menangis, hadirin sekalian, menangis. Lalu pemuda itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya, syahid di jalan Allah. Lalu Abi Qudamah pulang dan ingin memberitahukan kepada ibunya. Ketika mengetuk pintu ibunya berkata kepada Abi Qudamah, kalau kau datang kepada aku lalu berkata bahwa anakku masih hidup pulang bersamamu, sungguh itu kabar buruk bagiku. Masya Allah. Tapi kalau kau mengatakan anakku telah mati syahid di jalan Allah, itulah kabar menggembirakan untukku. Subhanallah, keyakinan seorang ibu ini. Yakin bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mati syahid pada waktu itu melawan kafir Quraisy. Lalu Abi Qudamah ini kembali menangis lagi, tidak sanggup menahan air matanya. Begitu kagum melihat keyakinan keluarga ini, hadirin sekalian. Lalu Abi Qudamah berkata, sesungguhnya keinginanmu sudah Allah kabulkan. Anakmu telah syahid mengikuti ayahnya, hadirin sekalian. Teman-teman sekalian, seorang pemuda, hadirin sekalian, pemuda soleh, remaja soleh, yang Allah beri hadiah seorang bidadari surga karena keyakinannya kepada janji-janji Allah. Allah siapkan ribuan bidadari surga untuk orang-orang yang soleh. Kita pun bisa mendapatkan seperti itu, teman-teman sekalian. Kita pun bisa mendapatkan apa janji-janji Allah itu dengan cara berjihad. Berjihad di sini dalam artian melawan nafsu-nafsu setan, melawan godaan-godaan setan yang ada dalam diri kita. Itu jihad kita. Banyak cara jihad yang Allah kasih. Dengan cara melawan hawa nafsu, kita berjihad. Dengan cara membanggakan orang tua, memelihara orang tua, merawat ibu kita, itu kita jihad. Dengan kita berjihad seperti itu, maka janji Allah itu pasti. Allah menyediakan bidadari yang begitu banyak untuk orang-orang soleh. Semoga kita semua laki-laki yang jomblo di sini jangan takut. Masya Allah. Kalau tidak bisa mendapatkan perempuan-perempuan cantik di dunia, perbaiki akhlak kalian, bidadari surga menanti kalian. Subhanallah. Seorang Bilal alaihissalam, sahabat Rasulullah, orang yang hitam, legam, budak. Bayangkan hitam, legam, orang yang paling hitam. Bilal alaihissalam, muazzinnya Rasulullah, orang yang azan pada waktu itu. Tukang azannya Rasulullah. Begitu hitam, legam, budak, tapi diperebutkan oleh para bidadari surga. Kulitnya Bilal ini diperebutkan untuk jadi telatnya bidadari surga. Masya Allah. Terompah kakinya Bilal di dunia, hadirin sekalian, sudah terdengar di surga. Masya Allah. Semoga kita semua ini bisa berlomba-lomba untuk ke sana. Surga terlalu besar, hadirin sekalian, untuk kita masuki sendiri. Ayo kita ajak teman-teman kita untuk hijrah.
Kita ajak teman-teman kita untuk mendekat sama Allah karena tidak ada ruginya. Demi Allah saya katakan tidak ada ruginya. Kenikmatan yang sebenarnya hanya ada dalam agama, tidak ada tempat lain, hanya ada dalam agama. Kenikmatan sebenarnya, kenikmatan hidup sebenarnya ada dalam agama. Kalau sudah ada agama dalam hati kita, ada iman dalam hati kita, Masya Allah, benar-benar mendatangkan sakinah, ketenangan. Mari kita berlomba-lomba teman-teman sekalian, saling mengajak kepada kebaikan. Kalau dulu kita pernah saling mengajak kepada keburukan, maka ayo segera kita berbenah, sekarang kita mengajak kepada kebaikan. Masa kita dulu tidak malu mengajak kepada keburukan, lalu kita malu mengajak kepada kebaikan. Saling mengajak, saling mengingatkan teman-teman kita. Kita hijrah sama-sama, kita benahi diri kita sama-sama, kubur dalam-dalam keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, kubur dalam-dalam lembaran kelam yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita berbenah diri, karena kalau Allah masih kasih kita kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan itu teman-teman sekalian. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang Allah tuliskan namanya di pintu surga, hadirin sekalian. Terima kasih teman-teman, benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari saya pribadi. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf kalau masih ada kekurangan, karena saya pun baru belajar, saya manusia biasa yang masih ingin terus berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Demi sempurnanya majelis kita hari ini, kita tutup dan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.